Nah, jadi sebenarnya kalau quick win-nya itu tidak sulit ya, Mas Ya, Feby ya. Karena begini, begitu tata kelolanya transparan di sini, gitu ya, ya Mas ya. Ini pokoknya semua yang urusan impor-impor gitu Mas ya. ya, Contoh nih gitu kan ya. 23 dilantik, 24 itu saya memastikan bahan baku, bahan penolong untuk industri gula rafinasi itu sudah keluar, Mas. Gitu kan hmm, ya. Jadi saya pastikan pokoknya nggak ada cerita kita tidak punya gula, apalagi yang buat industri, memastikan bahwa puasa Ramadan dan Lebaran kita tahun ini terganggu. Nggak hmm, mungkin gitu loh Mas, karena ya, ya, ini sudah jalan semuanya, gitu kan hmm, ya. Jadi tata kelola ini sudah transparan dan kita bisa pertanggungjawaban. Jadi mestinya sudah berjalan dengan baik ya Mas ya. Nah, sekarang itu yang kita mesti kerjakan Mas adalah mentweak sedikit, hmm, memperbaiki sedikit aturan-aturan supaya bisa jalan. Contoh ya Mas ya. contoh ya, Contohnya itu adalah kalau kita udah baca-baca di koran ini, pemerintah salah satunya adalah diskusi di antara para menteri ini untuk menurunkan pajak barang mewah untuk industri otomotif, ya, 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 mobil dan motor. ya, Ini penting sekali, Mas. Kenapa? Mobil dan motor itu itemnya di dalam mobil itu ribuan, gitu ya, kan ya. Jadi itu semua disuplai sama industri dalam negeri. hmm, Apa pekerjaannya dalam negeri kita ini memproduksi kira-kira 2,2 juta mobil dan hmm, kita mengekspor tahun lalu itu 250 ribu mobil dari 310 ribu mobil tahun sebelumnya. Ekspor mobil kita itu 6, sekian miliar dolar tuh tahun hmm, tahun 2000 eh, tahun 2020 kemarin itu sekitar sebentar saya pastiin ya itu Yoni Camry ini. Jadi itu sekitar 6,6 miliar dolar untuk 6,6. otomotif. Jadi ini adalah industri yang sangat penting. Nah, Hmm, kalau kita sekarang memperbaiki orang beli mobil, gitu Mas ya, apa hmm, yang akan kejadian? Satu, akan memperbaiki growth atau pertumbuhan di sektor kredit perbankan. ya, Jadi tahun 2020 Bapak dan Ibu itu kontraksi kredit perbankan itu kontraksi karena orang tidak pinjam duit, orang tidak belanja, karena tidak belanja orang taruh uangnya di bank, nggak hmm, muter nih ya, perekonomian ya, kita. Jadi kalau kita tweak sedikit apa namanya peraturannya gitu kan ya, bukan berarti terus karena kita turunin PPNBM-nya terus kita uang pemerintah jadi turun, tidak, justru malah naik karena kenapa? Perusahaan mobilnya kan bisa mengkosongkan daripada stocking mereka tahun 2020, mereka terus memproduksi lagi, mempekerjakan orangnya lagi, itu PPh-nya macam-macam itu Mas, penghasilan daripada hmm, pekerja di otomotif tersebut ya. Ini adalah untuk menggerakkan perekonomian nasional. Jadi Mas, waktu kemarin itu kan kalau kita lihat kemarin itu diumumin oleh BPS trade daripada surplus kita itu 1,96 miliar dolar, 2 miliar dolar hmm, tahun pertama. betul, Karena begitu, ya, bulan pertama. Jadi karena begitu, rupiah kita kemarin itu menguat cukup kuat di 13,90 gitu kan, ya, 13.910. Nah, dengan menguatnya rupiah ya Mas ya, orang kan bersiap-siap nih untuk impor gitu kan ya. ya, Jadi kita lebih murah dari biasanya Mas. Kalau ya, tahun lalu betul, kan 14.000 sekian tuh gitu kan ya, ya. betul, Ini impor kita lebih murah. Jadi orang berbondong-bondong mengambil posisi untuk memperbaiki struktur kualitas impor kita untuk produksi di dalam negeri. Nah, begitu produksi di dalam negeri jalan, Mas, ekspor kita di mobil ini saya jamin akan ketemu 300.000 lagi. hmm, Artinya itu akan naik dari 6,6 miliar dolar menjadi 8,5 miliar dolar tahun 2021 ini seperti tahun 2019. Nah, ya, 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 saya akan quick win-nya Mas, saya akan pergi ke mana ke Jepang dalam waktu tidak terlalu lama. Kalau hmm, tidak salah saya mau dengan sama-sama dengan Menteri BUMN gitu kan ya, untuk berbicara sama perusahaan-perusahaan mobil tersebut. hmm, Kenapa? Kita itu punya perjanjian perdagangan dengan Australia baru diteken nih Mas tahun lalu ya, ya, baru diratifikasi. Nah, kalau kita bisa jual 100.000 mobil aja tambahan ya Mas ya ke Australia, ini kita bisa naikkan dari yang 6,6 miliar dolar tahun 2020 ekspor kita dari mobil menjadi mendekati 10 miliar dolar. Jadi Mas Feby, Indonesia ini ceritanya yang luar biasa.
Kalau 2014 ketika saya Menteri Perdagangan pertama kali, kita ini masih menjual barang mentah dan barang setengah jadi, ya Mas ya. Sekarang ada evolusinya, Indonesia ini menjadi bukan hanya menjual barang mentah setengah jadi gitu kan ya, seperti batu bara, karet gitu ya Mas ya. Tetapi kita sekarang berevolusi menjadi penjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Di top 3 daripada ekspor kita, nanti dikirimin ya Mas ya hasilnya itu ya. Di top 3 itu ada nomor 1 adalah kelapa sawit dengan 21 miliar, nomor 2 adalah batu bara dengan 17 miliar, nomor 3 itu besi baja. Bayangin Mas, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu nggak kebayang kita ini akan memproduksi besi baja itu akan menjadi nomor 3 daripada ekspor non migas kita. Itu jumlahnya 10,8 miliar dolar tahun lalu. Nomor 5 itu adalah perhiasan Mas, 8,8 miliar. Ini banyak UKM-nya gitu ya, banyak pengrajinnya dari perhiasan tersebut. Dan nomor 6 itu adalah otomotif dengan 6,6 miliar. Jadi Mas Feby, ini adalah satu cerita yang luar biasa dari Indonesia. Nah, saya melihat bahwa ekspor kita bulan Januari ini pertumbuhannya juga bagus sekali ya Mas ya. Non migas kita ini tumbuhnya kira-kira 12,5% dibandingkan pada tahun sebelumnya Januari, dan ini menunjukkan bahwa struktur daripada perekonomian kita terutama dengan rupiah menguat ini memperbaiki daripada struktur impor kita nanti di masa yang akan datang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.